Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Decitra Nurlizahrani dari kelas 4 PGSD dengan nomor induk mahasiswa 21060226. Di sini saya akan membahas materi mengenai pengertian pecahan, pecahan senilai, cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan lainnya, dan yang terakhir materi mengenai operasi hitung pecahan sebagai pemenuhan tugas matematika. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai materi pengertian pecahan. Apa sih sebenarnya pecahan itu? Nah, pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, dengan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Menurut Sukajati, tahun 2008, kata pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama yang berasal dari bahasa Latin yaitu fractio, yang berarti memecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, kita akan membahas materi mengenai pecahan senilai. Apa sih sebenarnya pecahan senilai itu? Baik, pecahan senilai merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, ada 3 buah lingkaran yang masing-masing memiliki ukuran yang sama, yang mana yang pertama yaitu 1/2, kemudian 2/4, dan 4/8. Kemudian, ada jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan murni. Yang ketiga, pecahan campuran. Yang keempat, pecahan desimal. Yang kelima, persen. Dan yang keenam, per mil. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh, ada 1/2, 4/5, 9/10, dan negatif 3/5. Yang kedua yaitu pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat, serta pembilangnya kurang atau lebih kecil dari penyebut. Contohnya yaitu ada 1/3, 2/5, 7/9, dan 1/5. Yang ketiga yaitu pecahan campuran. Menurut Mariani, pada tahun 2010, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya yaitu 2 1/3, 5 1/2, dan 7 2/3. Yang keempat yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan ditulis dengan koma. Contohnya yaitu 0,4, 4,6, 9,2, dan 2/100 ditulis dengan 0,02. Yang kelima yaitu persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan bentuk persen. Contohnya yaitu 20/100 sama dengan 20%. Dan yang terakhir yaitu per mil. Per mil adalah pecahan dengan penyebut 1000 dan dilambangkan dengan bentuk 1000. Contohnya yaitu 350/1000 sama dengan 350 per mil. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengubah pecahan ke bentuk pecahan lainnya. Yang pertama, kita bahas cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Contoh soal, ubahlah pecahan biasa dari 11/2 ke bentuk pecahan campuran. Jawabannya yaitu 5 1/2. Caranya adalah 11 dibagi 2 terlebih dahulu, yaitu 5, dan sisanya adalah 1.
5 menjadi bilangan bulat, dan 1 menjadi pembilangnya. Dan cara ini hanya berlaku jika pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Kemudian sebaliknya, kita ubah dari bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Contoh soal, ubahlah 7 2/3 ke bentuk pecahan biasa. Jawaban dari 7 2/3 sama dengan 23/3. Penyelesaian dari contoh soal 7 2/3 yaitu dengan cara 7 dikalikan 3, kemudian hasilnya ditambah 2. Jadi, hasil dari 7 2/3 sama dengan 23/3. Kemudian yang kedua, cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Contoh soal, ubahlah bentuk pecahan biasa dari 1/4 ke bentuk pecahan desimal. Jawabannya yaitu 0,25. Mengapa demikian? Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan dibagi kurung. Pecahan 1/4 sama dengan 1/4. Kemudian, apabila ada angka yang dibagi lebih kecil daripada yang membagi, maka tambahkan angka 0 dan naikkan koma sehingga akan membentuk bilangan desimal. Yang ketiga yaitu cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen. Contoh soal, ubahlah bentuk pecahan biasa dari 1/2 ke bentuk persen. Jawabannya yaitu 1/2 sama dengan titik-titik per 100 sama dengan 50/100. Karena penyebut pecahan ingin menjadi 100, maka penyebut harus dikalikan kepada 50. Jadi, 2 dikali 50 sama dengan 100. Sehingga pembilang pun harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Sehingga hasil dari 1/2 adalah 50% atau 50/100. Kemudian yang keempat, cara mengubah desimal ke bentuk persen. Contoh soal, 0,75 sama dengan 75/100 sama dengan 75%. Nah, bagaimana caranya? Bilangan desimal diubah dulu menjadi pecahan per 10 atau per 100, sehingga hasilnya akan menjadi persen. Begitupun untuk contoh soal yang 0,5 sama dengan 5/10, kemudian diubah menjadi per 100, yaitu 50/100 dan hasilnya yaitu 50%. Materi selanjutnya dan yang terakhir yaitu mengenai operasi hitung pecahan. Yang pertama, kita akan membahas operasi hitung pecahan dalam penjumlahan. Contoh soal, hitunglah hasil dari 1/3 ditambah 7/3. Nah, pada kali ini kita akan menyelesaikannya dengan cara menjumlahkan setiap bilangannya saja. Karena dari kedua bilangan tersebut penyebutnya sama, yaitu 3. Jawabannya yaitu tinggal dijumlahkan saja, yaitu 1 ditambah 7 sama dengan 8, dan penyebutnya masih sama, yaitu 3. Jadi 8/3 sama dengan 2/3. Dari mana 2/3? 2/3 hasil dari pembagian 8/3. Contoh soal, hitunglah hasil dari 1/3 ditambah 3/4. Nah, untuk penyelesaiannya,
dengan cara menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, dengan cara mencari KPK dari setiap penyebutnya. Kemudian, tinggal jumlahkan setiap bilangannya saja. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari penjumlahan pecahan campuran. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran ada dua cara, yaitu yang pertama, tinggal mengoperasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan pecahan. Cara yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian tinggal dioperasikan. Yang selanjutnya yaitu contoh soal dari penjumlahan pecahan desimal. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara susun panjang ke bawah dengan menyejajarkan koma untuk kedua pecahan desimal tersebut. Nah, jadi hasil dari 98,76 ditambah 5,432 yaitu hasilnya 104,192. Yang selanjutnya ada pengurangan pecahan biasa jika penyebutnya sama. Contoh soal, hitunglah hasil dari 7/3 dikurangi 2/3. Cara penyelesaiannya dengan cara menjumlahkan setiap bilangannya saja, karena penyebutnya sudah sama. Kemudian, ada contoh soal dari pengurangan pecahan biasa jika penyebutnya tidak sama. Cara penyelesaiannya dengan cara menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari setiap penyebutnya. Kemudian, kurangkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian, ada pengurangan pecahan campuran. Contoh soal, hitunglah hasil dari 3/1/2 dikurangi 2/3. Nah, untuk cara penyelesaiannya ada dua cara, yaitu cara yang pertama, tinggal mengoperasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Dan cara yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian tinggal dioperasikan. Yang selanjutnya yaitu pengurangan pecahan desimal. Sama seperti pada penjumlahan pecahan desimal, operasi hitung ini menggunakan metode pengurangan bersusun dan caranya sama dengan pengurangan bilangan bulat, yaitu meluruskan angka satuannya. Jadi, hasil pengurangan dari 9.876 dikurangi 5.432 adalah 4.444. Selanjutnya yaitu perkalian pecahan biasa. Jika dalam penjumlahan kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, dalam perkalian kita tidak perlu menggunakan metode tersebut. Cukup langsung dioperasikan saja. Contoh soal, hitunglah hasil dari 1/3 dikali 3/4. Dalam penyelesaian perkalian, kita langsung kalikan saja. 1 kali 3, 3, 3 kali 4, 12, kemudian dibagi, 3 dibagi 3, 1, dan 12 dibagi 3, 4. Hasilnya yaitu 1/4. Kemudian ada contoh perkalian pecahan campuran. Contoh soal, hitunglah hasil dari 1/4/5 dikali 1/3/4. Untuk penyelesaiannya, ubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ke bentuk biasa, sehingga bisa lebih mudah untuk dioperasikan. Kemudian, langsung dioperasikan saja, yaitu 9 dikali 7, 63, 5 dikali 4, 20, dan hasilnya 33/20. Kemudian ada bentuk contoh soal perkalian pecahan desimal. Untuk memudahkan penyelesaian, hitung terlebih dahulu bilangan bulatnya dengan cara mengabaikan terlebih dahulu tanda desimal atau tanda komanya.
Setelah ketahuan hasilnya, jumlahkan desimal. Jadi, hasil dari 30,75 dikali 12,3 adalah 378,225. Jadi, komanya berada di belakang 3 angka. 3 angka di belakang koma. Dan yang terakhir yaitu pembagian pecahan biasa. Contoh soal 2/4 dibagi 5/9, hasilnya yaitu 9/10. Kemudian, ada contoh soal dari pembagian pecahan campuran. Hitunglah 4 dibagi 2/1/5. Cara penyelesaiannya yaitu pembagian pecahan campuran dengan bilangan bulat. Sama dengan cara pembagian bilangan bulat biasa, hanya saja mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Langsung dioperasikan saja. 4 dibagi 11/5 sama dengan 4/1 karena kosong dalam pecahan yaitu sama dengan bilangan 1. 4 dikali 5 20 dan 1 dikali 11 11. Jadi hasil dari 4 dibagi 11/5 yaitu 20/11. Nah, yang terakhir ada contoh soal dari pembagian pecahan desimal. Contoh soal, hitunglah dari 0,21 dibagi 21/2. Nah, untuk cara penyelesaiannya, menghitung perkalian pecahan dengan desimalnya, yaitu dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan dan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi, 0,21 dibagi 21/2 yaitu dikalikan terlebih dahulu 0,21 dikali 100/10, kemudian dibagi 5/2. 5/2 dari mana? Hasil dari 2 kali 2, 4, dan ditambah 1, 5. Jadi hasilnya 5/2. Kemudian 21/100 dibagi 5/2, kemudian dikalikan 21 dikali 2, 42, dan 100 dikali 5, yaitu 500. Kemudian keduanya dibagi 2. 42 dibagi 2, yaitu 21, dan 500 dibagi 2, yaitu 250. Jadi hasilnya 21/250. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe.